Halo semua, perkenalkan, nama saya Maria Raymunda Kofi, NPM 22220009. Saya mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Advokasi Kebijakan Publik. Buku ini ditulis oleh Ardana Janwar Mahadrani dan penerbit Kalina Media. Di dalam buku ini terdapat 7 bab pokok pembahasan. Pada bab pertama itu menjelaskan tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan seseorang yang dikerjakan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Aktor terlibat dalam kebijakan ada 3 aktor, yaitu aktor publik meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden dan juga lembaga legislatif yaitu perwakilan DPR DPD. 2. Aktor privat biasanya meliputi banyak pihak atau organisasi seperti Asosiasi Keadilan atau Kamar Dagang Indonesia, PIRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan IDRI atau Ikatan Dosen Republik Indonesia. Yang ketiga, aktor masyarakat. Aktor masyarakat yang meliputi banyak pihak dan berkembang dalam masyarakat umum, seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan kerukunan antar rumah tangga dalam sebuah kelompok masyarakat atau RT dan RW. Perumusan kebijakan yaitu proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik pusat sampai dengan daerah untuk menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Proses tahapan kebijakan yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, dan menyusun dalam kelompok tertentu. Memilih alternatif terbaik, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan. Teori perumusan kebijakan terdapat 3 teori. Teori dalam perumusan kebijakan yaitu teori rasional komprehensif adalah teori yang dilihat jika baik dan buruknya yang dicapai dari perumusan kebijakan publik yang harus didasarkan pada pemikiran rasional dan kemampuan yang dimiliki. Teori inkremental adalah teori yang bijaksana karena mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara merevisi dari program yang ada. Teori campuran adalah penggabungan dari teori rasional dan inkremental yang memiliki kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisien. Pada bab 2 itu menjelaskan tentang politik dan kebijakan. Kebijakan sebagai sistem politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara serta hubungan negara dengan negara lainnya. Sedangkan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang mempunyai maksud serta tujuan yang jelas agar adanya perubahan perilaku. Lingkungan kebijakan terdapat 3 kategori dan lingkungan kebijakan, yaitu lingkungan umum di luar pemerintahan, dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan nilai-nilai tertentu. Lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional seperti karakteristik, birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia di lingkungan kasus yang mempengaruhi kebijakan. Kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat 3 cara untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Gaya kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi,
menggerakkan, mendorong, dan mengendalikan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atas kesadaran dan berkontribusi dalam mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang berdasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokrasi, yaitu gaya kepemimpinan dengan kekuatan personal dalam proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Bab 3 tentang masalah publik. Masalah publik sebagai Blumer terdapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan masalah sosial tersebut. Dengan demikian, disimpulkan bahwa publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial dikelompokkan menjadi kelompok sosial dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan, akan tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sukanto mendefinisikan kelompok sosial adalah himpunan atau persatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut di antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan akibat perubahan sosial, ekonomi, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 6 ciri masalah sosial di masyarakat, yaitu masalah sosial yang bersifat relatif, masalah sosial saling berhubungan, masalah sosial selalu kompleks, masalah sosial selalu berbeda antara rentang kehidupan, masalah sosial dikelompokkan menjadi masalah sosial yang dapat berdampak norma dalam pelaksanaan nilai-nilai sosial. Kebijakan sosial adalah tindakan untuk memecahkan masalah sosial dan mempengaruhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat berpartisipasi untuk mengawali proses kebijakan dan mengambil keputusan. Mengenai pelaksanaan upaya mengatasi masalah masyarakat yang dapat melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat daripada fisiknya sendiri. Nah, sekarang masuk ke bab 4. Bab 4 membahas tentang konsep advokasi. Definisi advokasi ada dua pengertian tentang advokasi, yaitu pertama, advokasi adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua, advokasi adalah perbuatan atau tindakan pembelaan atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Unsur advokasi, ada beberapa unsur dalam advokasi, yaitu 1. Memilih tujuan advokasi. 2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. 3. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. 4. Mengumpulkan dana untuk advokasi. 5. Mengevaluasi usaha advokasi. Prinsip advokasi, ada 5 prinsip advokasi, yaitu 1. Realistis. 2. Sistematis. 3. Teknis. 4. Strategis. 5. Berani. Jenis advokasi ada 2 jenis. Yang pertama, advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber-sumber pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Advokasi kelas merujuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjalin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesepakatan. Kegiatan advokasi ada 6 langkah dalam kegiatan advokasi. Yang pertama, analisis strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, kesinambungan. Nah, sekarang masuk ke bab 5. Bab 5 tentang advokasi kebijakan.
Aktor dalam advokasi kebijakan ada 3 aktor dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, akademisi, yaitu orang yang berpendidikan tinggi yang dapat membantu untuk memberikan pemikiran melalui teori yang ada untuk menyelesaikan kasus kebijakan yang ada. Yang kedua, komunitas, yaitu sebuah kelompok sosial dari beberapa individu atau dalam suatu lingkungan umum yang memiliki hobi, kepentingan, dan keterkaitan pada hal yang sama. Ketiga, pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik tatanan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan advokasi kebijakan ada 5 tujuan advokasi. Tujuan advokasi kebijakan yang pertama, perbaikan substansi kebijakan. Yang kedua, perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. Dan yang ketiga, perbaikan pelaksanaan pertanggungjawaban kebijakan. 4, perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan. Dan yang terakhir atau yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Langkah advokasi kebijakan yaitu mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan, mengetahui risiko dari setiap kebijakan, mengerti dan memahami perilaku kebijakan, mengetahui pelaku kebijakan. Dalam advokasi kebijakan yaitu harus mengandung unsur berita, mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang, mengandung unsur-unsur dan kaitannya dengan keadaan atau permasalahan setempat atau unsur lokal. Nah, sekarang masuk ke bab 6, itu membahas tentang riset kebijakan. Hakikat riset merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data guna menambah informasi terhadap informasi yang sedang terjadi. Terdapat beberapa karakteristik dari riset, yaitu riset berasal dari satu pertanyaan atau masalah. Riset membutuhkan rencana yang spesifik. Riset membutuhkan tujuan yang jelas. Riset dilakukan berdasarkan masalah. Pentingnya riset kebijakan ada 3 manfaat, yaitu 1. Mengatasi persoalan publik saat ini. Yang kedua, meminimalisir kesalahan atau kegagalan akan suatu pilihan kebijakan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan publik. Model riset kebijakan ada 7 model riset kebijakan, yaitu studi kasus, yang kedua eksperimen lapangan, analisis biaya manfaat, analisis sekunder, metode kualitatif, tinjauan penelitian, dan yang terakhir survei. Pelaksanaan riset kebijakan, langkah-langkah dalam melakukan riset kebijakan. Yang pertama, perumusan latar belakang atau rasional, dilakukan riset kebijakan. Yang kedua, perumusan masalah. 3, kajian teori. 4, kerangka berpikir. Dan yang kelima, analisis kebijakan. 6, rekomendasi kebijakan. Nah, sekarang masuk ke bab 7 atau yang bab terakhir, itu menjelaskan tentang naskah kebijakan. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lainnya. Ada faktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Ada 4 faktor. Yang pertama, adanya desakan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh dari kultur terdahulu. Yang ketiga, adanya pengaruh dari tingkah laku individu. Yang keempat, adanya pengaruh dari organisasi eksternal. Naskah kebijakan publik. Naskah kebijakan publik merupakan dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan. Fungsi naskah kebijakan adalah menjadi alat bantu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Naskah kebijakan harus membuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, fakta, membuat data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif dan memilih sifat murni yang bebas nilai. Yang kedua, interpretasi.
Interpretasi merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu. Dan yang ketiga, opini. Opini adalah pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah. Sekian dari penjelasan tentang buku ini. Terima kasih.